Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, kami bersyukur selalu Kau bimbing, Kau tuntun, Kau jaga dan Kau pelihara. Dan kami Kau ajak untuk memasuki kedalaman cinta-Mu dalam hidup kami. Kami Kau ajak untuk mengikuti jalan Yesus, jalan salib, jalan penderitaan, jalan sempit, supaya kami mampu memasuki misteri cinta-Mu. Biarkanlah kami berani dan menapaki jalan salib ini dengan penuh kasih. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil Yesus mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yaitu apa? Pertama yang disebut dengan golden rule. Ya, hukum emas. Artinya apa yang kita inginkan, ya kita berikan kepada orang lain lebih dulu daripada sebaliknya. Ya, jadi kalau kita ingin dicintai, maka berikan cinta itu pada orang lain. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, berikan kebahagiaan pada orang lain. Dan kebahagiaan itu dengan sendirinya akan datang kepada kita. Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Ya. Jadi berikanlah sesuatu yang indah, yang baik, yang mulia, ya, kegembiraan, sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita juga akan mendapatkan itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, berikan kebahagiaan dulu. Berikan cinta dulu kepada orang lain. Ya, jadi bukan sebaliknya kita minta sesuatu kepada diri kita. Ya, kita menuntut dari orang lain, tapi berikan sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tanpa pamrih, dan Tuhan akan memberikan sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita berdebat dengan banyak hal dengan orang lain yang sebetulnya orang tidak mengerti apa yang diperdebatkan. Ya. Jadi Yesus memberikan suatu perumpamaan yang sebetulnya cukup keras. Jangan berikan emas kepada babi. Ya, artinya sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar itu tidak bisa diberikan kepada orang yang tidak mengerti dan tidak memahami. Ya, seperti babi, ya seperti nggak ada gunanya gitu loh. Dan ini menandakan bahwa kita juga harus hati-hati dan waspada kepada siapa kita bicara, ke tingkat apa, dia mengerti nggak, memahami nggak. Atau yang kita berikan itu meskipun sebaik mungkin tetapi orang tidak memahami, tidak mengerti dan tidak mau mengertinya. Untuk apa? Maka Yesus mengatakan kebaskan kakimu ketika orang tidak mau menerimanya. Ya, itu suatu yang ketika tapi selevel maka setingkat, maka kita semakin lama semakin meninggi. Jadi kita juga dengan demikian menunjukkan bergaullah dengan orang yang setingkat, yang setinggi. Lama-lama kita akan diajak ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau kita bergaul dengan orang yang lebih rendah terus, maka kita sampai di situ terus. Ya. Maka mari saudaraku, kita tingkatkan level kesadaran kita, level ke consciousness kita, higher consciousness, supaya kita semakin lama semakin tinggi penghayatan hidup kita, kualitas diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jalan menuju kepada Allah itu jalan yang sempit, ya. Jalan salib lah, katakan seperti itu. Saudara, menurut cerita Santa Teresa dari Avila, dalam tanda petik pernah mengeluh kepada Tuhan, kenapa sedikit orang saja yang mengikuti Engkau, ya, sedikit orang saja yang mengikuti Engkau, kenapa tidak banyak orang? Ya, hal ini dia katakan ketika dalam suatu pengalaman personal yang sangat dalam, dia dibawa oleh Yesus antara surga dan neraka. Maka ketika dia masuk surga, hanya sedikit orang yang ada di sana. Tetapi ketika masuk neraka, begitu banyak orang ada di sana. Lalu dia bertanya, kenapa Tuhan? Jalan menuju ke surga, jalan menuju Engkau begitu sulit. Lalu jawabanlah pertanyaan ini, ya karena mengikuti Yesus
harus mengikuti jalan salib. Ya, nggak bisa enggak. Sekali lagi sebagai orang Kristen, orang Katolik, kita tahu jalan kemuliaan, jalan kebangkitan, jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan, jalan pencerahan harus lewat salib, harus lewat penderitaan. Kenapa harus lewat penderitaan? Kenapa tidak tidak gampang saja begitu ya, mudah saja begitu. Bahkan dikatakan jalan yang mudah itu menuju ke tempat ke neraka, ke tempat yang berbahaya ya. Ketika orang mengikuti semua keinginan dagingnya, keinginan kemauannya sendiri, maka bisa menjadi malapetaka bagi dia. Nah, kenapa sekarang saudaraku terkasih, hal ini perlu kita sadari sungguh-sungguh. Karena ini merupakan jalan dalam tanda petik, jalan satu-satunya kepada kebahagiaan, jalan satu-satunya kepada kemuliaan. Karena apa? Karena hadiah yang Tuhan mau berikan itu adalah hadiah yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa yaitu kebersatuan kita dengan Tuhan. Ya. Perjumpaan kita dengan Tuhan, memandang Tuhan dari muka ke muka. Kita tidak butuh lagi matahari, kita tidak butuh lagi terang, karena di dalam Tuhan segala sesuatu terang. Ya, bahkan boleh dikatakan di dalam Tuhan tidak ada lagi bayangan. Ya. Jadi kalau ada sinar begitu kan di belakang kita ada bayangan, gitu kan? Nah itu di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Jadi ada semurni-murninya terang itu sendiri. Nah, jadi dengan kata lain hadiah yang Tuhan berikan itu begitu luar biasa. Nah, karena itulah maka untuk sampai kepada tingkat kemurnian, kekudusan, kemuliaan yang seperti itu, kita membutuhkan suatu proses yang tidak mudah. Ya, proses pertama di dalam diri kita sendiri. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau memanggul salibmu. Memanggul salibmu setiap hari. Jadi problemnya itu bukan di luar kita, gitu. Bukan ada musuh-musuh kita, bukan di luar kita pertama-tama, tapi dalam diri kita sendiri. Karena kita adalah manusia berdosa, karena kita adalah manusia yang rapuh, karena kita adalah manusia yang ringkih, yang terdiri dari daging dan darah yang lemah, maka kita punya kecenderungan untuk berdosa. Ya, kita diciptakan bukan dalam sempurna, kita diciptakan baik. Segala sesuatu diciptakan baik untuk kita. Ya, nah karena diciptakan baik maka tidak sempurna, maka ada kemungkinan kita defek. Seperti kalau misalnya produk-produk gelas atau apa, pasti ada yang lecet, ada yang apa ya. Demikian juga segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu di semua kita aja diciptakan itu baik, tapi tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan manusia inilah yang perlu diperbaiki, disempurnakan. Maka Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Artinya apa? Artinya bahwa kita berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan di dalam tubuh kita, di dalam raga kita, di dalam pikiran kita, dalam mental kita, dalam psikologi kita, dalam rohani kita, sesuatu yang harus disempurnakan. Nah, disempurnakan itu adalah ukurannya hanya pada Tuhan. Ukurannya adalah kesempurnaan itu pada Tuhan, bukan pada kita manusia. Nah, jadi kalau kesempurnaan itu hanya dalam Tuhan, Tuhan sendirilah yang menjadi ukuran bagaimana kita harus menjadi baik. Ya. Dan karena kesempurnaan itu tanpa batas dan tak pernah selesai dalam seluruh hidup kita, maka perjuangan itu adalah perjuangan sepanjang hidup. Nah, saudaraku terkasih, meskipun perjalanan kita adalah perjalanan yang sempit, tidak berarti bahwa kita tidak bahagia, tidak. Bukan berarti kita tidak bahagia, kita tidak damai. Justru di jalan yang sempit itu kita mengalami kedamaian. Karena kita tidak bersandar pada kelemahan kita, pada keberdosaan kita, pada kerapuhan kita, pada sesuatu dalam diri kita sendiri. Sandaran kita hanya pada Tuhan yang penuh belas kasih. Sandaran kita hanya pada Tuhan yang penuh cinta, yang penuh kesetiaan. Ya, jadi akarnya kenapa kita tetap bahagia itu karena sandaran kita pada Allah, pada Yesus, pada Tuhan, bukan pada kita sendiri. Ya. Jadi kalau meskipun kita menderita, dalam penderitaan itu justru Tuhan hadir.
Aneh kan? Saya ingat sekali lagi berulang-ulang saya suka dengan kata-kata dari Beato Titus Brasma, aku bahagia dalam derita. Dan itu terjadi ketika dia berada dalam kamp tahanan Nazi, di mana dia melihat begitu banyak orang di kamp tahanan yang tidak makan, tidak minum, yang kurus kering, dan sebentar lagi akan disuntik dan dibakar ya, dalam perapian yang membara begitu seperti itu. Ya. Tapi dia justru menemukan Tuhan di dalam kebahagiaan, dalam penderitaan itu. Ini rahasianya, saudaraku terkasih, sekali lagi. Rahasianya ketika kita menderita justru kita bahagia. Karena Paulus mengatakan tidak lagi bersandarkan kepada kelemahanku, pada keterbatasanku. Tapi bersandar kemuliaan Allah, kebaikan Allah, cinta kasih Allah. Nah, kalau kita sendiri tidak seperti itu, maka ada sesuatu yang masih harus kita perjuangkan. Bolehkah sampai kita berani mengatakan begitu? Itu tandanya bahwa kita masih harus berjuang, masih harus, karena mungkin kita merasa tidak bahagia karena bersandar kepada kemampuanku, pada kelemahanku, terbatasanku, pada kerapuanku. Fokusnya masih pada diriku, masih pada keinginanku, masih pada nafsuku, masih pada ambisiku dan seterusnya yang seperti itu. Ya, jadi saudaraku, mari kita berusaha menyandarkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Maka bacaan minggu lalu di mana Yesus yang berada di dalam kapal, sekali lagi diingatkan, dan ada badai, para rasul begitu takutan. Ya. Yesus mengatakan, kenapa engkau takut? Kenapa engkau gelisah? Di dalam pandemi ini pun kita takut dan gelisah, pasti. Ya. Tapi mari kita bersandar kepada Yesus. Seandainya kita tetap yakin pada Yesus dan mengalami kesulitan-kesulitan, ya itu terjadi dan kita hadapi dengan penuh sukacita dan penuh iman. Dan seandainya tanda petik kita meninggal pun, Yesus mengatakan bahwa meskipun engkau wafat, meskipun engkau mati, engkau tidak akan mati, engkau akan hidup. Nah, itu kan jaminan kita, bukan jaminan kemanusiaan kita. Kesadaran perubahan, peralihan dari diriku kepada Tuhan inilah yang menjadi suatu proses yang panjang. Dan itulah kesempurnaan. Semoga Anda dan saya tetap mengikuti dan menjalani salib-salib kita dengan penuh sukacita. Karena bersandar pada Tuhan, bukan padaku sendiri, bukan pada dosa kelemahanku. Tuhan memberkati Anda. Semoga rahmat Tuhan mengalir dalam diri Anda semua dan disembuhkan dari segala macam penyakit apapun juga yang Anda alami. Kasih Tuhan melimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.